Hai korban ghosting. Cie, yang nungguin hari Rabu nih. 1, 2, atau 3. Gak masalah lah, 1, 2, atau 3, yang penting kamu tetap bersama. Kampanye Akbar telah dilaksanakan di berbagai macam-macam titik pilihan oleh masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden. Anies Baswedan dan Caimin memilih Jakarta International Stadium sebagai kampanye terakhir mereka pada hari ini. Kemudian Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memilih Gelora Bung Karno sebagai tempat terakhir kampanye mereka, dan Ganjar Mahfud memilih 2 titik, Solo dan Semarang, sebagai titik terakhir kampanye mereka pada hari terakhir kampanye. Tentunya seluruh masyarakat telah melihat berbagai macam rentetan kampanye, mulai dari kampanye awal pembukaan hingga kampanye akhir pada hari ini. Dan di sana ada berbagai macam hal, mulai dari capres cawapres, kemudian kejadian-kejadian lucu, kejadian-kejadian yang kemudian terbongkar berbagai macam faktanya. Hal-hal ini tentu telah dapat menjadi pertimbangan dan kesimpulan bagi para seluruh masyarakat, para pemilih yang kemudian akan menentukan pilihannya pada tanggal 14 Februari nanti. Dari berbagai macam kampanye Akbar yang telah dilaksanakan, ada hal yang menarik yang kemudian berbeda dari pasangan nomor 3, di mana mereka melaksanakan kampanyenya di luar arena, di mana mereka melaksanakan kampanyenya di ruang terbuka dan ada pada 2 titik, di mana 1 titik yaitu tempat sang wali kota menjabat, yaitu kota Solo. Narasi yang kemudian muncul di sana ada yang menarik. Ini diibaratkan saya sedang berkekasih dan sedang mencintai seseorang, dan kita telah memiliki ikatan, namun di satu sisi orang itu menyampaikan bahwa saya tidak mencintainya dan saya lebih memilih kamu. Hal ini sama dengan narasi yang kemudian terlontar di kota Solo, bahwa Solo bukan Gibran. Solo bukan Gibran. Seolah-olah hal itu disampaikan oleh sang kekasih bahwa saya tidak mencintaimu. Hal yang sangat menyakitkan, tapi itu adalah kenyataan yang harus diakui. Kemudian yang kedua, hal di dalam proses kampanye, kita tentunya melihat berbagai macam kejadian-kejadian, rentetan dari awal hingga akhir. Apakah kemudian kita akan menyerahkan bangsa ini 5 tahun ke depan pada orang yang melakukan segala prosesnya dengan tidak baik? Apakah kemudian kita juga akan melepaskan dan memberikan kewenangan tertinggi kepada orang-orang yang kemudian punya rekam jejak masa lalu yang buruk? Kemudian ada yang bertanya, loh, masa lalu biarlah masa lalu, sekarang kita berbicara soal masa depan. Oke, fine, kita berbicara soal masa depan. Tapi bagaimana kemudian saya melihat sikap-sikap Anda untuk menjadi nilai pertimbangan untuk menghasilkan sebuah keputusan jika tidak pernah ada rekam jejak masa lalu yang baik? Sehingga sama saja ketika kita ingin menentukan suatu pasangan, tentunya kita juga melihat mana yang berhasil membuat kita nyaman dan mana yang jujur untuk mendekati kita. Bukan orang-orang yang kemudian dengan modusnya setelah dia jadian kemudian hilang. Nah, sama seperti korban ghosting. Tentu hal demikian tidak boleh terjadi. Maka percuma segala proses yang kemudian kita lakukan tentang suara-suara narasi reformasi, tentang suara-suara reformasi di korupsi, tentang suara-suara demokrasi oligarki yang kemudian kita tolak. Tapi pada akhirnya kenyataannya kita masih memberikan pilihan, menentukan keputusan pada orang yang kemudian mengkhianati itu semua. Tentu hal itu tidak boleh terjadi. Ini bukan tentang kebencian seseorang terhadap kisah masa lalunya, ini bukan kebencian berbagai macam kelompok orang terhadap kisah tingkah masa lalunya, tapi ini soal negara kita, doal negara kita, di mana negara kita adalah negara hukum. Tapi jika pada akhirnya hukum diperlakukan sedemikian rupa hanya karena kepentingan kekuasaan sesaat,
hanya karena kepentingan berbagai macam kelompok, maka berhentilah kita bernegara, berhentilah kita berdemokrasi. Sehingga ini tidak tentang pernyataan satu orang kepada dua orang. Ini tidak tentang pernyataan satu orang kepada satu orang. Ini tidak tentang menyerang seseorang. Tapi ini tentang nilai-nilai demokrasi kita yang harus kita rawat. Sama nilai-nilai kejujuran kita kepada pasangan kita dan mertua kita, yang kemudian juga harus kita rawat sehingga di akhir tidak terjadi kekecewaan pada anak yang kemudian kita sayangi, yaitu bangsa Indonesia. Nah, ibaratnya begitulah kira-kira. Sehingga pada hal ini kita tentu harus memberikan suatu kekuasaan, kewenangan tertinggi pada orang yang sudah memiliki integritas, pada orang yang sudah mempunyai kecerdasan dan diakui oleh seluruh kalangan bahwa nilai yang ada di dalam diri mereka, nilai yang tampak pada diri mereka adalah nilai-nilai yang bersih, yang selalu bersama rakyat dan selalu mendengar apa-apa yang rakyat suarakan. Tentu hal itu tidak tercermin dalam salah satu pasangan yang teman-teman tentunya bisa melihat sendiri. Ya, anggaplah Prabowo misal. Kenapa bisa demikian? Berbagai macam suara dari akademisi muncul. Bahkan ada puluhan kampus yang kemudian menyatakan sikap tentang keadaan demokrasi kita hari ini. Namun yang kemudian menjadi kecewaan adalah satu hal, yaitu pernyataan yang menyampaikan bahwa hal ini ditanggapi secara politis, tidak menjawab substansi yang kemudian disuarakan. Sehingga tercermin, jikalau suatu saat pemimpin Indonesia adalah mereka, maka jangan pernah berharap suara-suara rakyat yang kemudian disuarakan akan didengarkan. Jika suara para akademisi saja yang kemudian mendidik berbagai macam generasi masa depan harapan bangsa sudah tidak didengar, maka suara siapa lagi yang kemudian suatu saat akan didengar? Para mahasiswa, para seluruh masyarakat elemen yang ada, jangan hanya karena narasi bahwa saya adalah anak muda, tentunya memilih anak muda. Jangan hanya karena narasi bahwa keviralan yang terjadi di media sosial, kemudian kita menentukan pilihan pada mereka. Indonesia adalah negara yang besar, betul, negara yang besar. Oleh karena itu, keputusan pada tanggal 14 Februari bukan keputusan yang kecil, sebab ini tentang nasib negara, ini tentang nasib bangsa. Nah, tidak boleh kita serahkan sedikit pun pada orang yang akhirnya akan hanya memberikan dan menikmati kekuasaan itu untuk dirinya sendiri dan kepentingan kelompoknya. Tentu konsistensi sikap, konsistensi pembicaraan harus tampak pada jiwa seorang pemimpin, sehingga keputusan-keputusannya juga tidak mencela-mencela. Pada tahun-tahun berikutnya, pada 5 tahun, 10 tahun sebelumnya, selalu narasi-narasi yang keluar adalah tentang antek-antek asing, tentang orang-orang yang kemudian tidak suka pada satu sosok. Tapi pada akhirnya, dia menyampaikan berbagai macam pujian-pujian. Maka pertanyaannya yang muncul adalah, apa yang sudah terjadi sehingga terjadi pernyataan-pernyataan pujian sedemikian rupa? Jangan-jangan waktu itu ada pembicaraan di kereta yang khusus. Kalau suatu saat kami akan mendukung Anda, asalkan kamu bergabung lebih dahulu sehingga bisa melakukan pencitraan. Misalnya, dalam satu pertemanan, biarlah kamu berkawan dengan saya dulu, sehingga citra kamu baik, narasi di luar kamu tentang kamu itu baik, maka pada akhirnya cewek yang akan mendekat kepada kita dapat tertarik. Nah, ini mirip-mirip ini kejadian-kejadian beberapa tahun yang lalu, di mana mungkin saja waktu itu terjadi pembahasan soal itu, mungkin saja, sehingga ada ruang untuk melakukan pencitraan, ada ruang untuk membuat rekam jejak yang bagus, sehingga narasi-narasi yang lama tentang berbagai macam keburukan itu dapat ditutupi dengan selama dia menjabat. Namun pada akhirnya ternyata yang muncul malah jagung padahal benihnya singkong misalnya, sehingga hal ini hanya malah menambah keburukan-keburukan, cerita-cerita keburukan, sehingga tentunya calon mertua kita akan enggan menerima kita. Maka silahkan tentukan pilihan. Bagi saya tidak ada yang di tengah, yang ada hanya kanan dan kiri. Bukan saya tidak menganggap, tapi prosesnya sudah tidak baik,
maka otomatis hasilnya juga tidak akan baik. Apakah ini spekulasi? Tidak. Itu dinilai dari berbagai macam kegiatan proses yang sudah dilakukan. Maka tidak salah jika pada akhirnya ada satu kesimpulan. Karena selalu ada latar belakang sebelum akhirnya sampai pada kesimpulan. Sama seperti aku menyintaimu, tentunya ada latar belakang yang kemudian mempertemukan kita. Pada akhirnya terjadi pembahasan dari masalah hingga akhirnya aku memilih engkau sebagai kekasihku. Maka dalam proses politik demokrasi kita di tahun 2024 ini tentunya ada hal yang harus diberikan, harus diputuskan, dan harus diingat bahwa ini tidak hanya tentang keviralan, bahwa ini tidak hanya tentang bagi-bagi sembako dan sebagainya, tapi ini tentang nasib bangsa kita, tentang rakyat Indonesia, dan tentang kekayaan alam yang ada di Indonesia. Maka tidak boleh hal itu dirasakan hanya oleh untuk segelintir orang, tapi dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, dan itu adalah undang-undang negara. Maka sampai bertemu pada episode-episode berikutnya, karena cerita-cerita kita tentang masa depan bersama harapan-harapan yang kemudian akan kita bicarakan tentu harus selalu terus diperjuangkan. Sebab jika hari ini kita melihat kebenaran lalu diam, maka untuk apa kita hidup? Yaitu bernafas, cari uang. See you, korban ghosting.